Ada yang berpendapat kalau menggunakan daun sirih ini nanti nggak bisa hamil. Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu, dan kita semua tentunya. Kali ini Oma ingin berbagi satu tanaman obat yang sejak zaman sejak zaman dulu kala dipakai oleh nenek moyang kita untuk menginang gitu ya. Nah, ini namanya daun sirih. Lihat nih. Kalau yang ini daun sirih hijau, kalau subur emang daunnya bisa gede ya. Kalau yang di bawah namanya sirih merah. Ya, dari warnanya juga ketahuan. Oke, ya. Daun sirih ini memang sangat sangat dikenal bahwa daun ini mempunyai khasiat obat yang luar biasa. Ya. Bahasa latinnya piper beetle. Bahasa latinnya ya. Air sirih tidak membuat kering peranakan loh. Lah ini yang sering Ancu pada takut, hati-hati loh, jangan ini menggunakan air daun sirih nanti peranakannya kering kan. Itu mitos, itu bukan fakta ya. Oke, dan ada yang berpendapat kalau menggunakan daun sirih ini nanti nggak bisa hamil. Itu salah ya, mitos ya. Nah, kalau kita membuat satu ramuan rendaman daun sirih ini memiliki pH keasaman yang sesuai dengan pH vagina normal, karena daun sirih di masyarakat luas banyak digunakan untuk mengatasi keputihan, mengatasi masalah dengan kewanitaan ya, biasa pakai para wanita ya. Jadi ini sebetulnya aman, hanya saja memang sih kalau sudah hanya untuk menjaga kesehatan nggak perlulah, maaf ya, mencuci vagina atau cebok gitu ya, itu sampai sehari 3 kali nggak perlu. Tetapi kalau ada masalah baru, jadi kita ini mesti membedakan tujuannya mau hanya sehat saja atau mau mengatasi penyakit ya. Nah, kandungan dari daun sirih sendiri ini macam-macam kandungan kimiawinya. Ada saponin, tanin, lalu eugenol dan berbagai jenis minyak esensial ya. Lalu dia mempunyai kandungan vitamin B, vitamin C ya, serta ada alkaloid untuk mengatasi peradangan. Nah, ini Ancu yang dikenal tanaman obat daun sirih ini, baik sirih merah maupun sirih hijau, mempunyai khasiat anti radang yang luar biasa ya. Daun sirih ini dikenal juga antiseptik, artinya memang bisa membersihkan ya. Lalu dia anti inflamasi atau anti radang, pendingin kulit. Nah, ini kulit yang biasanya meradang panas, nah ini bisa mendinginkan. Khasiatnya tidak terbatas pada permukaan tubuh, jadi tidak hanya obat luar, tetapi obat dalam atau yang diminum dengan minum air rebusannya. Ya, dia akan menyehatkan organ-organ tubuh kita secara keseluruhan, gitu. Nah, sifat antiinflamasi pada sirih merah mampu menyembuhkan peradangan ya. Jadi ada yang bertanya, sebetulnya sirih merah dengan sirih hijau khasiat obatnya tinggian mana? Ya, kalau menurut literatur memang sirih merah lebih tinggi. Seperti halnya jahe merah dengan jahe gajah misalnya, tinggian mana khasiatnya? Rata-rata tinggian yang berwarna merah gitu ya. Sirih merah ini kalau dipakai untuk kumur, jadi rebusannya bila dipakai untuk kumur dia akan bagus mengatasi gusi yang suka berdarah atau masalah dengan gusi, bahkan juga sariawan tentunya ya, karena dia mempunyai khasiat anti inflamasi.
bisa juga untuk mengatasi luka bakar yang ringan, lalu gigitan serangga hingga nyeri pada bagian tubuh. Jadi nanti Om akan informasikan bagaimana kalau untuk obat luar, bagaimana untuk obat yang diminum ya. Ini kalau khasiatnya sebetulnya banyak sekali kalau dari literatur di Materia Medica, di buku-buku herbal Indonesia ya, yang itu rata-rata sudah ada penelitian ilmiahnya. Jadi daun sirih ini penelitian ilmiahnya sudah banyak sekali ya. Antara lain ini bisa kalau cuma untuk kumur-kumur itu menghilangkan bau mulut. Kemudian juga tadi gusi berdarah sudah, juga mengobati batuk karena tadi khasiatnya anti inflamasi ya. Lalu mengatasi sakit perut, juga untuk obat asam urat ya, mengobati bronkitis atau batuk. Dan selain itu dia juga meningkatkan energi, membantu menurunkan berat badan karena dia juga bisa melunturkan lemak. Dan dia juga mempercepat penyembuhan luka serta juga bisa membantu atasi sakit kepala. Nah, sakit kepala kan sebabnya macam-macam. Nah, ini daun sirih ini karena dia anti radang, kadang-kadang sakit kepala itu kan pasti ada sebabnya, mungkin lambungnya meradang ya, atau ada bagian tubuh kita yang bermasalah. Ini sangat bagus ya membantu mengatasinya. Dia penangkal kanker, ini yang baik ya. Jadi begini, karena dari khasiatnya itu daun sirih ini kan satu bisa nanti dibuat menjadi minuman ya, minuman. Kalau untuk kesehatan saja nih Ancu boleh hanya satu saja ya, kalau untuk menjaga kesehatan. Tapi nanti kalau untuk pengobatan itu bisa sampai 3 lembar ya, 5 lembar begitu. Ini yang hijau, ini yang merah gitu. Nanti cara mengkonsumsinya ya tinggal nih Oma campur aja yang merah dengan yang hijau. Ini contoh kalau hanya untuk minuman kesehatan ya. Ini hanya 1 lembar doang nih masing-masing, cuma dipotong begini saja. Nah, seperti ini saja cara menggunakannya. Jadi kita mesti tahu untuk apa. Nah, sudah hanya seperti ini. Lalu kita seduh dengan air mendidih. Ini di depan Oma ini udah ada air mendidih ya. Ini tinggal kita ambil airnya. Ini kalau untuk jadi minuman ya, boleh hanya dengan seperti ini nih, airnya udah mendidih. Nah, jadi membuat jamu itu tidak rumit-rumit. Memang kalau untuk pengobatan biasanya ini direbus. Sekali lagi ya, jadi Oma selalu mencontohkan kenapa hanya seperti ini. Karena Oma kan, maaf ya, Oma kan tidak ada sakit yang ini mengganggu, jadi hanya untuk kesehatan boleh. Jadi herbal itu tidak harus untuk ngobati penyakit. Herbal atau yang sudah dibuat jadi minuman begini tidak harus untuk ngobati penyakit, tetapi untuk kesehatan saja, mencegah jangan sampai terjadi sakit. Begitu, ini seperti ini. Sudah cukup begitu saja, nanti kalau udah dingin baru diminum ya. Nah, kalau misalnya untuk obat luar itu bisa juga, misalnya tadi ada gusinya berdarah ya, kita hanya menggunakan seperti ini, lalu tinggal ditambahkan ini ya, tinggal ditambahkan garam nih, misalnya contohnya hanya segini saja nih. Ini untuk kesehatan mulut ya, jadi hanya air ya yang mendidih tadi, ini dimasukkan daun sirih, kemudian dikasih garam, lalu digunakan untuk kumur. Itu satu. Jadi untuk kumur bisa, tadi kalau untuk minuman bisa. Terus ada kalau khusus untuk wanita biasanya ini untuk cebok atau mencuci vagina. Tentu saja ya jangan panas-panas, kalau sudah agak dingin. Jadi ini memang bisa saja dipakai kumur untuk obat luar kan sebetulnya ya, kalau karena dikasih garam. Kalau enggak bisa juga ini nanti dipakai untuk cebok kalau sudah dingin atau tinggal hangat-hangat.
Ini bagus sekali membantu mengatasi gangguan yang dirasa di daerah V atau di vagina wanita ya. Kemudian juga misalnya juga ada yang kena kanker rahim. Nah, ini ada satu pengalaman dari Gria Sehat Mahkota Dewa. Untuk membuat obat luar dari sirih ini, tadi kan macam-macam caranya. Itu bisa dilakukan penguapan. Termasuk misalnya batuk, pilek ya. Ini bisa menggunakan air daun sirih ini ditaruh di baskom gitu lalu dilakukan penguapan. Kalau untuk daerah bawah juga sebetulnya kita bisa rebus daun sirih. Ini kira-kira 7 lembar ya. 7 lembar yang agak gede gitu ya. Kalau kecil bisa 9 sampai 11 yang ganjil aja ya. Nanti direbus, dikasih garam, lalu dimasukkan di ember, itu untuk penguapan vagina. Ini terutama untuk Ancu yang ada masalah mungkin ya dengan kanker rahim misalnya, ini bagus sekali membantu ya. Kalau misalnya ada selain daun sirih, Ancu bisa tambahkan lagi dengan daun ini daun sereh, sirih, sereh ya. Ada sambiloto boleh nggak ditambahkan? Boleh, diambil uapnya. Jadi bahan-bahan tanaman obat itu bisa digunakan dengan berbagai cara ya untuk mendapatkan khasiatnya gitu. Ada hal lain lagi ya untuk menghilangkan rasa gatal misalnya. Ini kalau tadi kan radang, bisa juga yang untuk gatal nanti bisa dicampur dengan daun sambiloto, bisa direbus dipakai mandi. Nah, banyak sekali ya caranya ya bisa untuk diminum, bisa untuk kompres, bisa juga kompres luka, lalu bisa untuk mandi ya, bisa penguapan ya. Jadi kita punya banyak cara untuk memanfaatkan daun sirih ini. Oh ya, sebelum lupa, Oma ingin kasih tahu juga bahwa daun sirih ini mempunyai kandungan vitamin B dan vitamin C ya, serta alkaloid untuk mengatasi peradangan saat kita batuk ya. Begitu Ancu, banyak sekali ya. Oma sampai kagum banget ya dengan daun sirih ini. Karena ada cucu Oma waktu masih kecil-kecil itu gampang banget mimisan. Nah, daun sirih ini kalau kita mau menggunakan atau membantu saat mimisan kan dia antiinflamasi tadi ya. Jadi bisa dipetik lalu digulung lalu dimasukkan di lubang hidung, itu membantu menghentikan pendarahannya. Begitu Ancu ya. Oke, mudah-mudahan informasi Oma ini bermanfaat untuk Ancu semua ya. Semua orang bisa sehat.